wabarakatuh. Saya Ainiatul Fariha, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang kepaduan wacana. Kepaduan wacana adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam sebuah wacana. Keserasian hubungan inilah yang kemudian mampu menciptakan pengertian yang koheren dalam sebuah wacana. Kepaduan wacana dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah aspek leksikal, yang kedua aspek gramatikal, dan yang ketiga aspek semantis. Kepaduan wacana aspek leksikal dan gramatikal dikenal dengan istilah kohesi wacana. Adapun kepaduan wacana aspek semantis dikenal dengan istilah koherensi wacana. Yang pertama adalah kepaduan wacana aspek leksikal. Kepaduan wacana aspek leksikal adalah hubungan semantis antar unsur pembentuk wacana dengan memanfaatkan unsur leksikal berupa kata. Kepaduan wacana aspek leksikal dapat berupa repetisi, sinonimi, antonimi, kolokasi, hiponimi, dan ekuivalensi. Repetisi adalah jenis kohesi leksikal yang berupa pengulangan satuan lingual tertentu untuk memberikan penekanan dalam sebuah wacana. Satuan lingual yang direpetisi dapat berupa bunyi, suku kata, maupun kata. Contoh penggunaan repetisi dalam sebuah wacana. Pada wacana ini, kata sertifikat vaksin diulang beberapa kali. Hal itu menunjukkan bahwa kata sertifikat vaksin menjadi penekanan dalam wacana. Adapun sinonimi adalah jenis kohesi leksikal yang berupa kemiripan makna antara satu konstituen dengan konstituen lain. Contoh penggunaan sinonimi dalam sebuah wacana adalah sebagai berikut. Dalam wacana ini terdapat 2 kata yang bersinonim maknanya, yaitu kata dijumpai dan kata didapati. Berbeda dengan sinonimi, antonimi merupakan jenis kohesi leksikal yang berupa relasi makna yang kontras antara satu konstituen dengan konstituen lain. Contoh penggunaan antonimi dalam wacana adalah sebagai berikut. Pada wacana ini terdapat 2 kata yang saling bersinggungan maknanya, yaitu kata buka tutup dan kata diperbolehkan dan kata dilarang. Kohesi leksikal juga dapat berupa kolokasi atau sanding kata. Kolokasi adalah pemilihan kata-kata yang saling berdampingan. Kata-kata yang berkolokasi biasanya berada dalam sebuah jaringan tertentu atau sebuah domain tertentu. Misalnya, ketika membicarakan tentang Instagram, maka kata-kata yang berkolokasi dapat berupa IGTV, Reels, sosial media, dan sebagainya. Selain yang sudah disebutkan tadi, kohesi leksikal juga dapat berupa hiponimi atau hubungan atas bawah. Hiponimi adalah ungkapan berupa kata, frasa, atau kalimat yang maknanya merupakan bagian dari ungkapan yang lain. Contohnya, dalam sebuah wacana, kata burung kakak tua, burung cendrawasih, burung hantu merupakan hiponimi dari kata burung. Kohesi leksikal yang terakhir adalah ekuivalensi. Ekuivalensi adalah hubungan kesepadanan antara satuan lingual tertentu dengan satuan lingual lain dalam sebuah paradigma. Contohnya, kata pembaca dan kata dibacakan pada wacana berikut. Nah, demikian tadi adalah 6 bentuk kepaduan wacana aspek leksikal. Selain aspek leksikal, kepaduan wacana juga dapat dilihat dari aspek gramatikal.
Kepaduan wacana aspek gramatikal adalah kepaduan antar unsur dalam wacana yang dimarkahi dengan alat gramatikal berupa tata bahasa. Kepaduan wacana aspek gramatikal dapat berupa referensi, substitusi, elipsis, konjungsi, dan pemasifan kalimat. Kepaduan wacana aspek gramatikal yang pertama adalah referensi atau pengacuan. Referensi adalah satuan lingual tertentu yang mengacu kepada satuan lingual lain. Apabila satuan lingual yang diacu berada di dalam teks, maka dinamakan referensi endofora. Namun apabila satuan lingual yang diacu berada di luar teks, maka dinamakan referensi exofora. Dalam wacana, pengacuan dapat berupa pengacuan persona, pengacuan demonstratif, dan pengacuan komparatif. Contoh penggunaan referensi atau pengacuan dalam wacana. Ira adalah mahasiswa yang rajin. Dia berhasil kuliah di UNES jalur prestasi. Nah, kata dia mengacu kepada Ira. Karena yang diacu berada di dalam teks, maka dia termasuk referensi endofora. Dia juga termasuk referensi persona karena mengacu kepada orang, yaitu Ira. Yang kedua adalah substitusi atau penggantian. Dalam wacana, substitusi dapat berupa penggantian nomina atau kata benda, verba atau kata kerja, dan klausa. Contoh substitusi atau penggantian dapat dilihat pada wacana berikut. Klausa yang kedua yang ditandai dengan kata itu mengacu kepada klausa yang pertama atau klausa sebelumnya. Kohesi gramatikal yang ketiga adalah elipsis atau pelesapan. Elipsis adalah penghilangan kata atau unsur-unsur kebahasaan lain. Dalam sebuah wacana, ada unsur-unsur atau kata yang sebenarnya ada, namun sengaja dihilangkan atau disembunyikan. Contohnya pada kalimat berikut ini. Dia sakit sehingga tidak masuk sekolah. Dalam kalimat tersebut, terdapat kata dia yang dilesapkan atau disembunyikan, sehingga kalimat tersebut akan berbunyi dia sakit sehingga dia tidak masuk sekolah. Bentuk kohesi gramatikal yang keempat adalah konjungsi atau perangkaian. Konjungsi berfungsi untuk merangkaikan ide antar kalimat dalam sebuah wacana. Contohnya, pada wacana ini, konjungsi oleh karena itu merangkaikan kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya sehingga menjadi sebuah wacana yang utuh dan padu. Kohesi gramatikal yang terakhir adalah pemasifan kalimat. Pemasifan kalimat adalah pengubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Hal ini dikarenakan adanya perubahan fokus dalam penyajian wacana. Kalimat pertama adalah kalimat aktif, kemudian diubah menjadi kalimat pasif dengan fokus kalimat berpindah kepada pendaftaran vaksin. Setelah kepaduan wacana aspek leksikal dan gramatikal yang dikenal dengan istilah kohesi, selanjutnya kepaduan wacana dapat dilihat dari aspek semantis atau dikenal dengan istilah koherensi. Koherensi adalah kepaduan maknawi antara unsur atau bagian yang satu dengan unsur atau bagian yang lain dalam sebuah wacana. Kepaduan maknawi ini kadang-kadang ditandai dengan petanda leksikal, namun kadang-kadang tanpa penanda. Dapat pula dipahami sebagai pengaturan gagasan, ide, atau fakta secara rapi, sehingga pesan yang terkandung dalam wacana
dapat dipahami dengan baik oleh pembaca atau pendengar. Hubungan semantis wacana antara lain sebagai berikut. Contoh, Ira selalu rajin olahraga setiap pagi. Tidak heran jika Ira jarang sakit. Dalam wacana tersebut terdapat hubungan sebab akibat, di mana klausa atau kalimat yang pertama adalah sebab dan kalimat berikutnya adalah akibat. Demikian tadi kepaduan wacana dari aspek leksikal, gramatikal, dan aspek semantis. Sebagai tambahan, kohesi dan koherensi dalam wacana memang saling berhubungan. Namun, untuk membentuk suatu wacana yang koheren, piranti kohesi tidak selalu dibutuhkan. Contohnya, ketika seorang anak berkata kepada ayahnya, "Ayah, ada telepon." Kemudian ayah menjawab, "Ayah sedang mandi." Secara struktur, wacana di atas tidak saling berkaitan. Namun, secara semantis, anak memahami bahwa ayahnya tidak bisa mengangkat telepon saat itu juga karena ayahnya sedang mandi. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang kepaduan wacana. Mohon maaf atas segala kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.